umpamanya. Itu jadi indikator yang berbelit dengan gajinya kecil. Apa indikator jaraknya jauh? Sebut saja 5 km, 10 km, beda kampung, beda RW, beda kecamatan bisa. Itu indikator jarak yang jauh. Atau apalagi jarak jauh itu? Ya silakan Anda sampaikan. Gunung, ada lewat sawah, silakan gitu. Kemudian apa indikator management? Harus jelas. Indikator manajemennya dia mengangkat guru dari keluarganya saja. Mengangkat guru yang tidak kompeten. Atau memberikan honor kecil padahal iuran anak-anak besar. Itu kan manajemen. Atau memberhentikan guru yang rajin tetapi berbeda pendapat. Itu kan indikator manajemen. Apa indikator bahwa guru itu kurang kompeten, kurang kompetensi? Umpamanya, Anda lihat di indikator dari 4 kompetensi itu ya, ambil ciri-ciri berapa. Sebut saja umpamanya indikator kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu menguasai metode mengajar. Umpamanya, dia tidak menguasai metode. Ambil dari kompetensi kepribadian, dia kurang bersosialisasi dengan murid. Umpamanya. Ambil itu kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dia kurang sabar. Umpamanya. Apalah, silakan. Nah, kemudian sesudah ini jelas indikator masalah, jelas itu penyebab masalah, jelas indikator dari penyebab itu. Ini tolong digambarkan gini ya. Maka kemudian Anda mencari problem formulation. Problem formulation. Formulasi masalahnya apa? Formulasi masalah itu tinggal hubungkan ini dengan ini. Kalau pakai kuantitatif nih ya, pengaruh gaji kecil terhadap telatnya ketelatan data. Pengaruh gaji kecil pada jarang memeriksa ulangan. Pengaruh gaji kecil ya pada umumnya pada itu. Atau langsung ke sini, pengaruh gaji terhadap kemalasan. Atau jangan kemalasan barangkali ya, pada kedisiplinan guru. Pengaruh management pada kedisiplinan guru. Pengaruh kurang kompetensi terhadap kedisiplinan guru. Itu langsung. Tapi nanti di dalam pembatasan masalah Anda angkat ini. Bisa dipahami? Itu namanya problem formulation. Sesudah problem formulation, jadi formulation itu ialah menghubungkan, katakanlah ini kelompok A, ini B gitu ya. Menghubungkan A dengan B. Itu kalau kuan. Kalau kualitatif gimana? Tinggal langsung aja kalimat lah di situ. Umpamanya terhadap kedisiplinan guru yang rumahnya jauh. Kedisiplinan guru terkait dengan management. Ya toh? Atau kedisiplinan guru yang tidak menguasai kompetensi. Oke? Itu yang namanya kualitatif. Jadi kalau kualitatif Anda hubungkan aja dalam satu kalimat. Sementara kalau kuantitatif pakai ini ada istilahnya pengaruh, ada istilahnya hubungan. Itu siapa kemarin yang mau kuantitatif itu? Anda kan? Jadi pakai hubungan, pakai ini. Tapi sebaiknya kalau di S2 itu kuantitatif itu jangan hanya sekedar variabel X, variabel Y. Harus ada Anda teliti juga variabel intervensi variabel, intervening variabelnya. Jadi kita katakanlah X, kemudian X, Y, P, umpamanya gitu. Jadi supaya 3 variabel, 3 ininya. Dan itu biasanya sangat rumit, itunya si statistiknya, tapi ada teorinya. Oke. Nah, kemudian tadi sesudah problem formulation baru problem statement. Problem kalau ini kan A dan B-nya langsung dikalimatkan si A dan B itu. Dikalimatkannya tadi umpamanya kemalasan guru yang jarak jauh dari sekolah.
Ya toh, kemalasan guru yang sekolahnya mass management, kemalasan guru yang kurang kompetensi. Mudah kan? Nah, itu mengkalimatkan itu, katakanlah kemalasan guru yang kurang kompetensi. Atau kompetensi pedagogik guru yang malas. Oke? Jadi Anda tinggal mendeskripsikan aja bagaimana sih kompetensi guru-guru yang malas itu. Nanti diketahui, itu hal yang harus diteliti. Itu namanya problem statement. Berkaitan dengan problem statement itu nanti ada yang disebut itu research question. Pertanyaan penelitian. Di kita, di Indonesia, umumnya research question itu dijuduli dengan rumusan masalah. Di kita itu, silakan aja. Itu teorinya Pak siapa itu Profesor Agung siapa yang dari Jogja itu. Oh ini ternyata ini pangkalnya. Sebetulnya kalau Anda lihat itu disertasi atau tesis di Barat, itu beda itu antara problem formulation dengan research question. Gitu. Nah, research question itu mempertanyakan ini kalau Anda berbicara katakanlah tadi apa kompetensi ini apa? Kompetensi pedagogik guru yang malas. Maka pertanyaannya tinggal kita bagaimana kompetensi, kemudian bagaimana kemalasan, gitu kan? Itu. Ini kan kompetensi itu dibagi 4 umpamanya. Bagaimana kompetensi A, kompetensi B, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Itu selesai. Dan yang penting ingat, dalam penelitian itu yang paling pokok Anda punya kemampuan mendeskripsikan pertanyaan penelitian. Kalau Anda sudah bisa ini saja sebagai berumuskan kayak gini, itu sebetulnya 60% penelitian selesai. Sebab Anda sudah jelas data yang akan dicari. Dengan sudah jelas data yang akan dicari, Anda pun sudah jelas susunan yang akan ditulis. Gitu. Tapi kalau ini belum jelas, data yang dicari itu akan bingung. Anda merasa sudah sampai ke sasaran berita, ini penting, ambil, ini penting, ambil, ini penting. Padahal tidak match dengan keperluan masalah. Itu ruginya. Maka ini harus dijelaskan dulu. Penjelasan ini adanya pada proposal itu. Tah kamari mah anu proposal teh kalau ka rek ieu pidato. yang kemarin itu UP dengan saya kan pidato nyakin wae da sakitu meureunna. Pidato itu iya tapi belum mengkonstruksi tentang ini. Jadi di proposal itu harusnya dikonstruksi ini. Bisa dipahami ya? Kalau ini bisa dipahami, ini masuk bab 1 namanya. Tinggal nanti ada yang disebut grand theory. Teori itu yang mendasari. Ya kalau ini sudah jelas teorinya tadi si Jean Piaget umpamanya, teori tentang perkembangan intelektual kalau yang tadi ya disebutkan. Kemudian barangkali ada orang yang meneliti yang terkait dengan ini sampaikan. Itu yang biasanya penelitian yang telah lalu. Itu disampaikan maksudnya supaya tidak seolah-olah Anda menjiplak penelitian orang. Penelitian lalu itu terus ke bab 2 di bab 2 betul, di bab 2. Tapi di secara selintas ide-ide pokoknya ada di bab 1. Di bab 1. Jadi di bab 1 itu ada terbagi yang ke bab 2, bab 3. Tatkala berbicara masalah di bab 1 metodologi, mau kualitatif, mau kuantitatif, pendekatannya deskriptif atau pendekatannya apa gitu. Nah, itu secara rincinya di bab 3 berat disampaikan. Kemudian landasan yang disebut ground theory, teori dasar. Teori dasar itu di bab 2, di bab 1 itu ada itu teori dasar. Nanti dirinci di bab 2.
teori. Ingatkan, antara bab 2 dan bab 4 itu sama isinya. Yakni bab 2 itu menjawab pertanyaan penelitian, bab 4 menjawab pertanyaan penelitian. Kalau begitu apa bedanya? Bedanya bab 2 menjawab pertanyaan penelitian berbasis teori, bab 4 menjawab pertanyaan penelitian berbasis realitas lapangan. Jadi ingatkan tuh, jadi yang paling utama Anda komitmen kepada pertanyaan penelitian ujungnya, nggak bisa lain. Sebab penelitian itu kan Anda mau secara teliti menjawab pertanyaan penelitian. Mengapa muncul pertanyaan penelitian? Sebab ada masalah di belakangnya. Gitu. Jadi yang paling pokok memang pertama-tama you have to know about your problem. Anda harus tahu tentang apa masalahnya. Dan setiap orang pasti punya masalah. Dan hidup itu sendiri masalah. Orang yang tidak punya masalah itu hanya mayit. Betul. Orang kaya sebagaimanapun kayanya, dia punya masalah membayar hutang ke bank. Memang tidak ada masalah. Setiap orang punya masalah. Tidak mungkin ada orang hidup tanpa masalah. Kullu syai'in masalah. Ya toh? Wa kulli su'alin jawabun. Kata siapa itu? Bukunya Ahmad Hasan, kullu su'alin jawab. Tiap ada masalah harus ada jawabnya. Fa'atba'a sababa. Ikuti alur pikirnya. Inna fi kulli syai'in sababa. Segala sesuatu tak ada alur pikir, ada sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Dan Allah sudah menegaskan, apa katanya? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Urusan bagian Anda tergantung pada kasab Anda. Lahum nasibun mimma kasabu. Al-Baqarah 203. Lahum nasibum mimma kasabu. Bagi mereka ada nasib. Nasib itu bagian. Mimma kasabu sesuai dengan kasab, usaha. Gitu. Jadi kalau tidak berusaha, jangan mau cari nasib bagus. Nasib bagus itu adanya dari hasil usaha. Dan memang di kita itu ada hasil usaha orang tua, nasib ada anak bagiannya. Itu anak-anaknya anak-anaknya Jokowi lah. Mengenai permasalahan tadi, kalau misalnya kita mengatakan kita menuliskan apa sih definisi kata ini dalam lugah secara bahasa dan istilah, apakah itu bisa dimasukkan ke permasalahan rumusan masalah? Ya, bisa. Tapi judul penelitiannya bukan itu kan? Bukan. Judul penelitiannya umpamanya apa itu? Umpamanya pandangan ahli fikih tentang anu. Umpamanya, tapi ini jangan sampai dijadikan ya. Pandangan aliran fikih terhadap kalau sesudah ditalak itu salah satu kuru. Iya. Kuru itu apa artinya? Apakah kuru itu artinya head atau suci? Kan itu banyak itu alasan. Tapi tentu untuk S2 mah nggak bagus itu. Kita mah jangan S1 lah atau budak aliyah maksudnya. Terus yang kedua, Prof, ini untuk field research saja atau book research bisa? Bisa. Untuk book research bisa juga. Jadi kalau Anda book research berbicaranya tentang umpamanya tadi Anda mau berbicara hadis ini kan, penelitian hadis. Jadi masalahnya apa di hadis itu? Gitunya umpamanya tingkat perkembangan pikiran dalam hadis ini. Itu kan apa tuh proses pemikirannya dari yang konkret ke abstrak. Dari yang malahan itu dari abstraknya, rukun iman dulu kan? Mal akidah, mal iman, mal Islam, mal ihsan kan? Itu justru dari daerah hati ke panca indera, kemudian kepada kualitas perbuatan. Itu kan malah itu jadi berbalik, itu menghantamnya si Benjamin Bloom. Anda bisa koreksi. Kalau ingin menerapkan ke skema ini gimana, Bro? Oke.
Jadi Anda mau meneliti si hadis kedua arba'in ya. Itu kan yang Anda mau teliti. Aspek apa yang Anda mau teliti itu? Aspeknya apa? Mau apa tingkatan berpikir, mau materi dari segi fikih atau dari segi akidah atau dari konsep-konsep prinsip-prinsip keislaman di dalam hadis. Ya, itu tergantung sudut pandang. Nggak usah semuanya, tergantung sudut pandang Anda. Boleh, silakan aja. Jadi umpamanya konsep dan teori teori pendidikan yang terkandung pada hadis anu bla bla bla. Dan bisa. Tidak ada masalah kok yang gitu. Iya, bahwa itu kan dalam hadis itu kan bisa konsep dan teorinya itu bisa macam-macam. Tentang ini. Ya toh? Kemudian mengapa terjadi konsep yang berbeda? Itu kada ada tafsir anu. Bisa jadi dilihat dari segi psikologi, dilihat dari segi tauhid, dilihat dari segi fikih, bisa jadi malah dilihatnya dari psikologi sosial, macam-macam. Jadi gini saudara, biasakan kalau Anda mempelajari suatu bidang ilmu, konstruksi berpikirnya yang diangkat itu. Dan dari konstruksi berpikir itu Anda jadikan kacamata untuk memandang. Jadi itu yang dipentingkan di S2, S3 itu. Bagaimana, sebab ini saudara, kalau berbicara informasi ilmu, sekarang itu antara anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu sama, tinggal buka Google, udah informasi keilmuan tuh. Meruyak. Kalau berbicaranya hanya informasi keilmuan. Tapi yang penting itu bukan di situ sebetulnya sekarang tuh. Bagaimana mengkonstruksi informasi itu dalam satu paradigma, dalam satu konstruksi berpikir. Gitu. Ayat nama eta kene, hadis nama eta kene. Ayatnya sama. Ya toh, kejadiannya sama. Kejadiannya Jokowi ngawinkeun budakna Kaesang. Itu kejadiannya. Ya toh? Anda mau lihat dari mana? Dari segi budaya Jawa. Anda mau lihat dari segi politik Golkar, mau dari PDI, mau dari segi kekuasaan. Mau dari mana? Aji Mumpung. Itu lihat kan. Tapi kan kasusnya itunya kejadiannya itu ya. Ayat nama eta, ayat nama la yamassuhu illal mutahharun. Ayat nama eta tah. Tapi kan cek NU mah lain. Cek NU mah kudu wudu heula namun nyekel ieu teh. Nah, kalau cek Persis mah Anda usah wudu. Itu kan beda itu. Jadi ayatnya itu, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan kecerdasan Anda justru mengkonstruksi itu. Itu keinginan S2, S3 itu kan di situ sebetulnya. Bagaimana Anda membuat paradigm. What do you mean with the paradigm? Nggak usah stres, nggak usah bingung, enak-enak aja. Nah, yang ini gini saudara, makanya betul-betul ya, orang tidak membaca itu berdosa, itu luar biasa. Sebab kan membaca itu perintah pertama Islam. Iqra itu perintah pertama. Itu iqra tu fil amar kata siapapun. Silakan nanya kepada ahli fikih atau ahli bahasa. Ya tuh. Paradigm is the construct of cognitive
Paradigm is the construct of cognitive. Paradigma itu konstruksi berpikir. Nah, yang diperlukan bagi kita itu bagaimana meningkatkan the quality of the paradigm. Mutu cara mengkonstruksi berpikir. Sebab konstruksi berpikirlah yang akan mendorong Anda bertindak. Dan tindakan itulah yang kemudian menentukan kualitas kepribadian Anda. Mungkin kalau secara rinci ya, konstruksi berpikir itu membackup yang disebut niat itu. Orang punya niat begini karena konstruksi berpikirnya begitu. Gitu. Oke, silakan kalau masih ada itu. Oke. Pak Imam sudah step. Oh, Pak Imam sudah? Sudah step ini. Pak Imam, oh ya, ya emang sudah lebih sih. Seharusnya saya jam 10 selesai. Oke. Oke, 2 menit aja. Tentang penelitian kualitatif, bagaimana kalau misalkan yang diteliti itu bukan bersifat permasalahan atau dampak negatif, tapi bernilai plus, misalkan strategi keunggulan di suatu lembaga yang bisa dikembangkan menjadi penelitian permasalahan di permasalahan. Ya. Bisa. Oke, sebentar. Dilihatnya, jadi, ya Pak Imam udah ada ya? Ya, oke, mangga. Sudah diberitahu. Jadi, kemarin saya sudah contohkan faktor-faktor dominan tentang anu itu. Sehingga Anda bisa mengetahui mengapa dia jadi berhasil. Kemarin saya pernah yang saya beri itu saran untuk berbicara faktor-faktor dominan tentang Anda. Iya. Oke ya, ini saya senang sekali berhadapan dengan orang-orang cerdas seperti Anda itu. Tinggal Anda lebih rajin aja. Ya. Ingat al-kaslanu adu musuh. Malas itu musuh. Jangan malas. Tinggal rajin. Oke ya.